Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Coba kita cek sound, cek suara dulu. Ibu-ibu yang di belakang masih semangat? Ibu-ibu yang di samping masih semangat? Bapak-bapak masih semangat? Bapak-bapak masih. Kalau semangat semuanya depan, samping kiri, samping kanan semangat, maka jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqiyyati 'ajaman wa 'araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, abil khusus Kiai Al-Hajj Ayahanda tercinta Kiai Haji Abah Kartono, kemudian para tokoh-tokoh agama, Bapak Haji, Ibu Hajah, abil khusus, mohon maaf tadi seharusnya disebutkan di depan, Ketua Lembaga Baitus Shalihin Al-Ustadz Irwanto, kemudian juga Ketua TPQ Baitus Shalihin Al-Ustadz Khairul Umam, beserta Ustadz dan Ustadzah yang mengajar di TPQ, kemudian juga wali santri dan santriwati TPQ Baitus Shalihin beserta para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada malam hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan dan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab Al-Qur'an. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka menjadi mulia. Maka kita sekarang ini berkumpul merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan dan hadir untuk mengikuti acara Khatmul Quran anak-anak kita tercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh, dan juga digolongkan kita semuanya menjadi orang-orang yang salih sebagaimana tempat kita berkumpul ini Baitus Shalihin, yaitu rumahnya orang-orang salih. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kesempatan ini tidak bisa kita sampaikan terlalu panjang dan lebar, karena tadi sudah disampaikan oleh istri tercinta. Dirinya saya sini mungkin untuk menambahkan beberapa poin penyemangat bagi kita semuanya, lebih-lebih orang tua, santriwan dan santriwati yang belajar di TPQ Baitus Shalihin. Sebelum itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkan saya ingin menyapa dulu para wisudawan, wisudawati dan juga murid-murid TPQ Baitus Shalihin agar mereka semangat untuk mendengarkan ceramah dan kita yang ceramah fokus, ya, nggak ngelihat yang lari-lari akhirnya lupa apa yang mau disampaikan. Maka izinkan saya menyampaikan yel-yel dulu untuk anak-anak kita yang soleh-soleha ini, yang wisudawan, wisudawati. Kalau Ustadz bilang anak soleh, jawabannya iya.
Oke? Nah, kita nanti tes suaranya, mana yang semangat, yang wisuda atau yang duduk-duduk di depannya. Jangan sampai yang wisuda tak semangat, kalah sama yang duduk-duduk di bawah. Kita tes suaranya. Siap? Anak soleh. Nah, coba yang di bawah, yang di bawah, yang di bawah. Anak soleh. Nah, mantap. Allah takbir. Nah, kalau kayak gini tenang, enak kita buat nyampaikan pesannya. Karena semuanya dengarkan. Nah, dan jangan lupa Ustadz pengen kasih hadiah. Nah, mau hadiah enggak? Nah, hadiahnya semuanya boleh dapat. Kakak-kakak yang wisuda sama adik-adik yang duduk-duduk bisa dapat. Kalau bisa jawab pertanyaan Ustadz nanti di akhir ceramah Ustadz. Maka dengarkan ceramah Ustadz. Ibu-ibu mau? Ibu-ibu mau hadiah? Mau? Nah, ibu-ibu tak ada suaranya. Mau enggak, Bu? Atau ibu-ibu biar semangat kita kasih yel-yel. Istri solihah. Malu-malu ibu. Age. Istri solihah. Nah, kalau mau nanti kita hubungi Ustadz Irwanto insyaallah. Amplop lebih besar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi kami sudah menyampaikan bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka menjadi mulia. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dan pemimpin para malaikat-malaikat yang lain. Tempat di muka bumi ini yang diturunkan Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia ialah Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran maka menjadi bulan yang mulia ialah bulan Ramadan. Malam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi malam yang paling baik daripada 1000 bulan ialah malam Lailatul Qadar. Begitu juga manusia yang berhubungan dengan Al-Quran maka menjadi manusia sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh istri saya tercinta. Mohon maaf lah ibu ya, saya baru kawin soalnya, maka harus dipuji-puji. Istri saya tercinta tadi sampaikan hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang yang membaca Al-Qur'an, sebaik-baiknya manusia ialah dia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Ada beberapa poin, ada 4 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, sekarang kita melihat anak-anak kita yang soleh-solehah sedang wisuda. Kemudian kita melihat generasi-generasi tahun depan sebentar lagi akan diwisuda juga. Maka apa balasan yang Allah berikan kepada kita orang-orang tuanya yang membawa anaknya ke tempat-tempat belajar Al-Quran? Maka Bapak Ibu sekalian, ada 2 balasan yang Allah siapkan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk orang-orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Quran. Yang pertama orang ibu-ibu, bapak-bapak, yang pertama adalah hari ini kita melihat anak kita di wisuda pakaikan mahkota, pakaikan jamang ya, kemudian pakai toga. Nanti di akhirat kelak kita dipasangkan mahkota dan dikasih jubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalilnya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa hafidha wa amila bihi wa amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, albasallahu liwalidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Di hadis yang lain dipasangkan mahkota, kemudian juga diberikan hullatain, yaitu 2 jubah yang mana dijelaskan dalam riwayat dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi sama'id dunya.
cahaya mahkotanya dan jubahnya lebih sinar, lebih besar, lebih terang daripada cahayanya matahari yang menyinari dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mau dikasih mahkota? Bapak-bapak mau? Mau kan pasti, makanya jangan malas, jangan bimbang untuk menitipkan anak kita mempelajari Al-Quran. Maka ini adalah pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama bagi orang tua yang mengajarkan dan menitipkan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa balasannya? Kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man qara'al Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'ashrati min ahli baitihim kulluhum qad istawjabun nar." Siapa yang menghafalkan Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Bukan hanya kedua orang tuanya, kakak, abang, adik, nenek, tetangga. Nanti lo kalau udah semua tak ada bawa dapat tetangga. Kakak, abang, ibu, nenek semuanya, bibi dapat 10. Semuanya diberikan syafaat, ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya divonis masuk ke dalam neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga berkat anak ini yang mempelajari Al-Qur'an. Anak soleh, anak soleh. Perhatikan Ustaz, nanti ada hadiah. Itulah yang poin kedua yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita orang tua. Yang pertama kita dipasangkan mahkota dan jubah, yang kedua kita mendapatkan syafaat dari anak kita. Kemudian poin yang kedua yang harus disampaikan pada malam hari ini, yang perlu saya tekankan lagi, tadi sudah disampaikan, adalah jangan sampai kita orang tua tidak perhatian kepada anak-anak kita. Selesai wisuda, selesai hataman, udah lepas tak baca Al-Quran. Bukan begitu. Selesai wisuda malam hari ini, selesai hataman malam hari ini, besok-besoknya tak disuruh anaknya untuk belajar Al-Quran lagi. Tak suruh pergi ke TPQ, tak suruh mempelajari Al-Quran, memperdalami fasahahnya, ilmu tajwid dan sebagainya. Lepas. Saat Allah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadisnya, suatu ketika sahabat Nabi datang kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ummuna Aisyah ditanya, "Wahai Ummuna Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Ummuna Aisyah mengatakan, "Qalat kanat khuluquhul Qur'an." Kemudian Ummuna Aisyah mengatakan, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kalau kita pengen anak kita baik kepada kita, berbudi pekerti baik sama kita, kemudian sopan sama kita, berbakti sama kita, tidak durhaka, tidak teriak-teriak depan kita, enak dikasih tahu, enak dinasihati dan lain sebagainya, maka ajarkan anak kita Al-Quran. Kalau udah baca Al-Quran, udah pandai, maka tadabburi Al-Quran, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, maka insya Allah anak-anak kita semuanya mendapatkan akhlakul karimah. Poin yang keempat, ini perhatikan anak-anak semuanya, anak saleh. Setelah ini ada pertanyaan. Yang bisa jawab maju ke depan, kasih hadiah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang tua mungkin kadang-kadang khawatir. Ustadz, saya khawatir kalau anak saya belajar Al-Quran nanti dia tak bisa jadi dokter. Ustadz, saya khawatir kalau anak saya belajar Al-Quran, ngafalkan Al-Quran, belajar tafsir, hadir setiap hari ke majelis-majelis Al-Quran, anak saya tak bisa jadi polisi, tak bisa jadi fisikawan, tak bisa jadi arsitek dan lain sebagainya. Enggak. Kenyataan enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Pikiran kita yang berpikir seperti itu semuanya datang dari setan. Ya, kenapa demikian? Karena yang namanya Al-Quran maka membawa keberkahan, membawa kemuliaan bagi setiap orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Contohnya banyak, ulama-ulama kita terdahulu. Kalau kita buka-buka sejarah, ada namanya ahli kedokteran, namanya Ibnu Sina. Kalau di Barat namanya Avicenna. Ahli kedokteran.
kitabnya nama Qanunut Thib. Undang-undang, kalau bahasa kita terjemahannya undang-undang kedokteran. Kitabnya menjadi rujukan utama di ilmu kedokteran di barat sana. Hafal Quran, ahli kedokteran. Ada lagi setelah beliau namanya Al-Khawarizmi. Beliau juga orang Islam, menghafalkan Al-Quran, hafal hadis dan lain sebagainya. Tapi menjadi matematikawan yang membentuk atau menciptakan pertama kali nol. Angka nol itu namanya Al-Khawarizmi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Al-Jabar. Kalau tahu kita belajar matematika, Al-Jabar diambil dari orang Islam namanya Al-Jabar. Kemudian juga Ibnu Haytham namanya, ahli optik. Kalau kita ke kacamata, kalau kita udah kabun kita ke tempat optik. Nah itu yang pertama kali mencetuskan ilmunya namanya Ibnu Haytham. Mereka semuanya mempelajari Al-Quran. Ada juga baru-baru ini guru kami sekarang ini ada namanya Syekh Samir An-Nas. Beliau merupakan ahli bedah. Nah, beliau ahli bedah di Amerika Serikat sana. Tapi beliau pakar Al-Quran. Bukan hanya satu riwayat. Kalau kita di Indonesia bacanya riwayat hafaz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi beliau ahli 10 qiraat. Siratal ladzina an'amta 'alaihum. Nah, cuman itu. Ah, beliaulah ahlinya. Tapi beliau juga ahli dalam bedah, bidang kedokteran, ahli bedah. Ada juga guru kami namanya Syekh Abdullah Jarullah. Beliau sekarang di Madinah. Beliau ahli Quran, pakar qiraat dan juga dokter gigi. Bisa enggak? Bisa semuanya. Maka segala sesuatu pikiran kita, kalau kita berpikir anak saya, anak kita kalau belajar Al-Quran, hafal Al-Quran tak bisa jadi orang, enggak. Bahkan itulah jalan pintasnya untuk dia jadi orang sukses. Anak soleh. Sebelum penutupan ada pertanyaan. Nah, siap-siap. Siap-siap. Siapa nama ulama yang menemukan angka nol? Tak perhatian sama Ustaz. Yang menemukan angka nol. Siapa? Ada? Siapa? Besar hadiah nih. Ada? Ada? Tahu? Tak tahu? Siapa? Maju. Siapa yang bisa? Ini bukan anak soleh, ini gadis solehah. Jawab. Ganti. Siapa bapak kedokteran? Maju, angkat tangan. Siapa? Pak Agus. Ada Pak Agus. Tadi yang jawab. Age. Orang tuanya kalau mengantarkan kita ke tempat pendidikan Al-Quran, maka nanti di kiamat, di hari kiamat kelak orang tuanya dikasih apa sama Allah? Angkat tangan, yang siap maju ke depan, siap, jangan kasih tahu dulu. Maju, cepat, siapa cepat dia dapat. Maju. Dapat apa? Mahkota dengan jubah. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu belakang dah ngantuk dah. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu tamu mahkota berarti. Mana mak nih? Mak mana? Betul ibu? Betul. Dapat hadiah dari Ustaz. Berapa nih? Takbir. Salam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai penutup, maka izinkan kami mengulang kembali. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kemuliaan selama hidup di dunia, tapi nanti di akhirat pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dapatkan jadi bermanfaat kepada kita semuanya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang sopan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.